டீமாண்டி வீட்டை விட்டு அந்த செயின். Pada suatu malam di kota Hyderabad, terdapat beberapa orang yang menyaksikan aksi bunuh diri dua orang remaja laki-laki, di mana salah satunya ada yang melompat dari atas apartemen yang sangat tinggi sehingga remaja tersebut tewas dengan seketika. Sementara remaja satunya yang bernama Sam melakukan aksi gantung diri di apartemen sebelah. Beruntungnya Sam telah selamat dari tragedi malam tersebut, kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. 6 tahun kemudian, Debbie selaku istri Sam hanya bisa menonton rekaman aksi bunuh diri yang sangat mengerikan tersebut. Kini Debbie tengah bersedih setelah kematian Sam yang pada saat itu telah mengidap penyakit kanker. Sementara ibunya Debbie terus-menerus memarahi Debbie yang mencoba untuk hamil menggunakan sperma Sam yang diawetkan. Sehingga pada saat itu Debbie hampir ingin melakukan bunuh diri karena tidak kuat akan tekanan ibunya tersebut. Karena mereka berdua melakukan hal tersebut di luar nikah serta telah membuat keluarganya malu. Debbie selalu saja mengingat momen-momen romantisnya dengan Sam ketika merawatnya di rumah sakit sampai di hari pernikahan. Debbie saat itu sangat bahagia sekali karena sudah menjadi istri resmi Sam dan di satu sisi keluarga mereka sudah merestuinya. Namun beberapa hari pernikahan mereka berlangsung, Debbie mendapat sebuah musibah di mana ia harus ditinggal oleh Sam untuk selama-lamanya. Yang kemudian membuat Debbie menjadi frustasi dan serasa ingin bersama Sam di alam sana. Setelah itu, Debbie dan pamannya pergi ke sebuah restoran milik Sam yang telah didesain dengan konsep Cina yang membuat semua orang merasa nyaman dan tertarik. Dan tak lupa Debbie menghampiri foto kenang-kenangan Sam dengan memberikan bunga agar rasa rindunya hilang. Yang kemudian dilanjutkan pemotongan kue sebagai tanda bahwa restoran tersebut akan diresmikan kemudian dibuka untuk umum. Karena di waktu itu Sam pernah berpesan bahwasanya ia akan memberikan makanan kepada siapapun bagi orang yang tidak mampu ataupun orang jalanan. Sontak semua orang pun merasa kagum atas niat baik Sam yang begitu mulia. Namun di pertengahan acara tiba-tiba saja ratusan sendok berjatuhan dari lantai atas yang membuat semua orang menjadi panik. Seketika Debbie pun langsung terpikirkan dengan Sam yang pada waktu itu pernah melakukan hal yang sama ketika hendak meminta bantuan. Debbie kemudian langsung berpikiran buruk serta merasa ada sesuatu yang aneh setelah kematiannya Sam. Di sisi lain, terlihat seorang anak yatim bernama Ragu beserta saudari tirinya yaitu Aiswara telah mengajukan surat gugatan warisan milik ayahnya. Di mana pada saat itu Ragu telah mendapat sebuah bagian harta waris sebagai anak yang pertama. Sedangkan saudara laki-laki, Srini, yang kini telah diasingkan telah mendapat sebagiannya. Namun saudari tiri mereka hanya mendapat 5% dari harta tersebut, yang kemudian membuat Ais dan ibunya sangat kesal. Sampai-sampai Ais meludahi foto almarhum ayah tirinya sendiri karena tidak memberikan harta warisannya dengan sangat banyak. Sementara Ragu merasa senang karena ia telah mendapat harta warisan sangat banyak bersama Srini. Dan pamannya langsung pergi menemui pendeta yang dipanggil Dausi untuk melakukan sebuah konsultasi. Di mana Debbie merasa akan hal yang mistis dan aneh setelah kematiannya Sam. Di mana Debbie selalu saja diteror oleh Sam yang sekilas-sekilas di matanya yang membuat Debbie sedikit trauma. Debbie merasa ada hal yang disembunyikan oleh Sam sebelum kematiannya yang kini membuat Debbie harus mengungkapkan atas hal itu. Debbie kemudian memohon Dausi agar bisa membantunya secepat mungkin. Karena jikalau tidak, maka Debbie akan merasa tersiksa akan teror Sam yang seringkali bermunculan sehingga membuatnya ketakutan. Setelah itu Debbie dan Dausi melakukan sebuah komunikasi dengan roh Sam. Debbie kemudian diberikan sebuah pensil kuno yang akan menulis sebuah kejadian yang dialami oleh Sam di alam sana. Yang pada saat itu Debbie telah dikirim ke alam roh yang terlihat sangat mengerikan serta banyak sekali orang yang disiksa. Pada saat itu Debbie merasa ketakutan karena ia berjalan sendirian dan hanya mengandalkan bimbingan Dausi. Di sana Debbie menemukan sebuah singgasana yang sangat tinggi yang terdapat seseorang yang nampak seram dan hanya nampak bayangan hitam saja. Seketika Debbie pun merasa kaget sekaligus ketakutan karena ia harus menghadapi ratusan orang-orang yang digantung. Tak lama kemudian Debbie pun berhasil bertemu dengan rohnya Sam yang ikut tergantung dari alam sana. Di mana Sam berteriak meminta tolong sekaligus menginginkan Debbie untuk ikut bersamanya. Awalnya Debbie mulai terhasut dengan rayuan Sam yang ingin menjerumuskan Debbie untuk ikut bersamanya, lalu disiksa sangat kejam.
Beruntungnya Dausi muncul tepat waktu kemudian melarang Debbie untuk ikut bersamanya. Hingga pada akhirnya Debbie pun langsung pergi dari alam tersebut sebelum waktunya habis. Sementara di alam dunia, Debbie telah menggambarkan dua wajah yang melibatkan Sam dengan Srini yang merupakan sahabatnya. Selain itu juga pensil yang digunakan Debbie berubah menjadi merah dan meninggalkan sebuah pesan bahwa ini akan terulang. Yang kemudian Dausi mengatakan bahwa kematian Sam sangat tidak wajar dan pastinya Sam memiliki perjanjian dengan iblis ataupun yang lainnya. Di saat itu Debbie telah diberikan sebuah senjata keramat yang digunakan untuk mengusir para iblis menurut orang Cina, di mana Dausi memastikan bahwa benda tersebut akan berguna dan akan menyelamatkan Debbie dari mara bahaya. Karena di saat ini Dausi telah memperingati bahwa kondisi saat ini sangat buruk sekali bagi Debbie. Bahwasanya akan terjadi sesuatu yang akan menimpa Debbie ataupun orang lain yang memiliki hubungan terhadap Sam. Yang kemudian Dausi mengingatkan kembali Debbie agar bisa menjaga dirinya dengan baik, serta selalu menghubungi Dausi jikalau terjadi sesuatu pada Debbie ataupun keluarganya. Sedangkan di satu sisi, Srini, saudara laki-lakinya Raghu, telah terjatuh dari ketinggian yang menyebabkan badannya tertusuk besi sebuah tiang yang berdiri tegak hingga Srini tewas. Seketika roh Srini langsung keluar dari tubuhnya dan berusaha meminta tolong kepada seseorang. Awalnya Srini sempat marah karena tidak satupun orang yang mau mendengarkannya ataupun membantunya. Yang kemudian Srini pun baru menyadari bahwasanya ia telah tewas. Sementara di malam itu ia juga bertemu dengan roh Sam yang muncul di hadapannya. Dan tak lama kemudian roh Srini pun langsung kembali ke dalam tubuhnya. Keesokan harinya Srini sudah berada di rumah sakit dalam kondisi yang koma. Sementara Raghu beserta Ais dan ibunya pergi ke pengadilan untuk mengurus surat warisan Srini, di mana Ais telah menyatakan bahwa sebentar lagi Srini akan mati. Lalu semua harta waris miliknya akan jatuh ke tangan Ais. Sementara Raghu sedikit tidak setuju dengan keputusan tersebut karena ia berharap bahwa Srini pasti akan hidup kembali, di mana Raghu mendapat keyakinan tersebut dari hatinya sendiri yang terhubung dengan hatinya Srini sebagai saudara kandungnya. Namun pada saat itu pengadilan telah menyatakan bahwa mereka harus benar-benar memastikan bahwa Srini akan tewas. Kemudian harta tersebut pun akan diserahkan secara langsung kepada Ais. Sontak Ais dan ibunya pun merasa kesal dan merasa ingin membunuh Srini. Di samping itu Raghu beserta pengacaranya dan pengacara Ais pergi ke rumah sakit untuk meminta penjelasan kondisinya Srini. Yang pada saat itu pun Dr. Richard ataupun pamannya Debbie merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan kedua pengacara. Yang kemudian Debbie pun langsung membentak mereka lalu mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bagi Srini untuk hidup kembali. Karena di malam itu takdir telah berkata lain dan memutuskan Srini untuk hidup kembali. Namun di satu sisi Debbie merasa ada yang aneh dalam kejadian tersebut, di mana Srini tiba-tiba saja terjatuh tanpa sebab yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi Raghu. Setelah itu Debbie mengajak Raghu untuk pergi berkonsultasi kepada Dausi mengenai kejadian Srini yang sangat aneh. Dausi kemudian menjelaskan bahwa kejadian tersebut sama persis dengan kejadiannya Sam, di mana terdapat sesuatu yang janggal dan meninggalkan misteri di baliknya. Seketika Dr. Richard pun langsung menjelaskan bahwa Sam dan Srini memiliki hubungan yang sama, di mana telah tergambarkan di saat Debbie melakukan komunikasi dengan rohnya Sam. Selain itu juga Debbie telah menemukan temannya Sam yaitu Ragavan yang pernah pergi ke perpustakaan terbesar di kota hanya untuk meminjam buku De Monte Colony. Yang ternyata buku tersebut juga telah dipinjam oleh beberapa orang yang bernasib sama seperti mereka yang akhirnya tewas. Di samping itu juga buku tersebut hanya dipinjam sekali dalam 6 tahun. Dan peminjamnya secara misterius meninggal pada tanggal 6 Juni dan ditemukan serta dikembalikan ke perpustakaan melalui seseorang pustakawan. Dan penelitian lebih lanjut telah mengungkapkan bahwa buku De Monte Colony telah mengungkapkan kekuatan jahat yang akan membunuh pemegang ataupun penganut ajian-ajian tersebut, lalu menjebak roh orang mati untuk dijadikan sebagai bahan ritual sang raja roh jahat tersebut, di mana roh-roh para penganut akan dimasukkan ke dalam jiwa roh jahat agar kekal abadi untuk selama-lamanya. Seketika Dr. Richard pun langsung memohon kepada Raghu agar bisa membantu Debbie untuk memecahkan misteri tersebut. Yang akhirnya Raghu pun langsung memantapkan niatnya untuk membantu Debbie demi menyelamatkan saudara laki-lakinya Srini. Di malam harinya Debbie, Raghu dan yang lainnya pergi ke tempat ritualnya Dausi yang pada saat itu Srini sudah berada di sana, di mana Dausi telah menyarankan Debbie untuk melakukan ritual Mahakala Mahayana untuk Srini, yang pada saat ini terbaring dalam kondisi vegetatif di bawah perawatan Dr. Richard.
Karena untuk jaga-jaga bahwasanya saat ini kondisi sedang dalam bahaya yang pastinya roh jahat akan mencelakai Srini. அந்த ஃபோர்ஸஸை ஃபைட் பண்ண போற வாரியர்ஸா? தயாராகி டிபெட் மொனாஸ்ட்ரியிலிருந்து வந்த Sementara di satu sisi mengatakan bahwa Raghu dan Srini telah lahir dari atom yang sama, sehingga membuat mereka terjerat secara kosmis dan ditakdirkan untuk mati dan hidup bersama. Dan setelah itu mereka berdua pun berasumsi bahwa Raghu dan Srini akan berjuang mati-matian demi menyelamatkan orang-orang tersayang. Tetapi mereka berdua juga sangat yakin bahwa kerja keras mereka akan membuahkan hasil yang bagus dan tidak mungkin mereka akan mati. Debbie, Raghu serta Dayalan dan yang lainnya pergi ke rumah Demonte yang seringkali digunakan oleh para penganutnya untuk melakukan sebuah ritual untuk mencegah siapapun agar tidak masuk ke dalam rumah supaya tidak menambah teror Demonte. Meski demikian, sudah ada polisi yang menjaga orang-orang yang mengikuti anutan Demonte tetap saja nekat untuk masuk ke sana. Sehingga pada saat itu Raghu, Dayalan nekat masuk walaupun sudah diperingatkan oleh Dausi agar tidak masuk. Karena Raghu telah mendengar suara teriakan beberapa wanita yang sangat histeris. Sementara di luar, Dausi membaca mantranya untuk mengusir roh-roh jahat yang berada di rumah tersebut. Yang kemudian juga dilanjutkan dengan Raghu dan Dayalan yang berhasil menyelamatkan 4 gadis tawanan. Yang pada saat itu telah ditawan oleh 3 hantu perempuan yang menghilang di saat Raghu datang. Dan setelah itu mereka langsung melarikan 4 wanita tersebut ke rumah sakit karena mengalami sebuah kejang-kejang seperti kehabisan nafas. Sesamanya mereka di rumah sakit, Dayalan langsung meminta penjelasan kepada salah satu wanita yang selamat, yaitu Aditi. Awalnya, Aditi dan teman-temannya sangat penasaran terhadap buku tersebut yang menjadi perbincangan semua orang, di mana katanya buku tersebut akan mengabulkan permintaan bagi orang yang telah melakukan ritual yang tertulis di buku itu. Di samping itu juga Aditi mengungkapkan bahwa mereka diteleportasi dari asrama mereka setelah membaca buku misterius itu. Setelah itu Aditi Dayalan pergi ke perpustakaan tersebut dan menemukan sebuah rekaman CCTV, di mana pada waktu itu Aditi mengatakan bahwa mereka berempat telah disarankan oleh seseorang pria pincang yang merupakan seorang pustakawan bernama Alphonse. Selain itu juga Aditi mengaku telah melantunkan himne untuk mendapatkan rantai tersebut. Kemudian diam-diam menaruhnya di mantel Raghu. Sontak Dayalan pun langsung memarahi Aditi karena bisa menyebabkan Raghu dalam bahaya. Di sisi lain, Raghu, Debbie dan Dausi memilih berminap di restoran Sam, di mana Dausi memerintahkan beberapa biksu untuk melakukan puja Mahayana dengan memanfaatkan senjata keramat mereka. Menurut terawangan Dausi, sebentar lagi Srini akan dirasuki oleh roh jahat yang pastinya akan menyerang mereka semua. Sementara di satu sisi, Debbie dan Raghu tidak bisa membuka pintu restorannya karena di saat mereka memegang pintu tersebut langsung tersetrum. Seketika Dausi memperingati mereka agar tidak menyentuh lagi karena menurutnya restoran tersebut telah disegel oleh roh jahat, yang kemungkinan besar mereka tidak akan dapat keluar dari sana. Dan tak lama kemudian Debbie, Raghu dan Dausi dikejutkan oleh sebuah rekaman video yang menunjukkan mereka bertiga, yang kemudian membuat suasana di dalam tersebut semakin mencekam dan menegangkan. Di samping itu Raghu, Debbie dan Dausi terjebak di restoran dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Pada saat itu mereka menonton sebuah video yang di malam itu terdapat seorang bocah kecil datang ke restoran itu. Namun di saat Debbie sedang mengambil kembalian, tiba-tiba saja Debbie terkejut setelah melihat Raghu telah nampak di CCTV. Dan seketika tempat tersebut pun tiba-tiba muncul kabut yang sangat tebal, sehingga membuat Debbie kesulitan dalam melihat. Yang kemudian Debbie masuk ke dalam kamar mandi yang di sana ternyata sudah terdapat Dausi dan bocah kecil tersebut. Sementara Raghu dari kejauhan menembus kaca-kaca tersebut dalam keadaan kerasukan roh jahat. Seketika mereka bertiga pun berteriak sangat histeris karena di malam itu juga Raghu telah membunuh bocah kecil dan Dausi dengan sangat kejam. Debbie kemudian berusaha membuka pintu kamar mandi itu, namun tidak berhasil juga. Yang akhirnya Raghu yang semakin menjadi-jadi pun langsung membunuh Debbie hingga tewas. Raghu merasa menyesal telah melakukan itu semua, karena saat dirinya yang telah menderita, Raghu juga merasa bahwa dirinya lah yang akan menjadi tumbal atas insiden yang sangat mengerikan tersebut. Debbie kemudian menasehati Raghu karena mereka juga sebenarnya terpaksa nekat demi menyelamatkan orang-orang tersayang. Yang kemudian mereka berjalan menelusuri restoran tersebut dan menemukan sebuah lambang-lambang yang terdapat dalam ajian
Demonte. Selain itu, mereka bertemu dengan para penganut Demonte yang merupakan Raja Iblis. மூலமா ஒரு சக்தி வாய்ந்த Seketika Dausi langsung mengeluarkan Ragu dan Debbie dari ruangan tersebut, di mana Dausi langsung membaca mantra guna membakar rantai itu. Namun di satu sisi Ragu kepanasan, sedangkan Dr. Richard ikut terlibat dalam insiden tersebut yang menyebabkan dirinya tewas tergantung. Di sisi lain, para pendeta langsung menggunakan senjata keramat mereka guna memperkuat benteng pertahanan, di mana mereka saat ini telah diserang oleh roh jahat yang berhasil masuk ke dalam jiwanya Serini. Yang kemudian para pendeta itu menggunakan mantra mereka untuk melawan roh jahat. Selain itu juga mereka membantu Dausi yang sedang berjuang mematahkan sihir roh jahat yang berada di rantai itu. Selama ritual pembakaran rantai, terlihat Dausi merasa tidak kuat karena salah satu tangannya terbakar oleh sebuah kekuatan roh tersebut. Dan tak lama kemudian roh Demonte tiba di hadapan Dausi, kemudian menghempaskannya ke dalam sebuah akuarium. Di saat itu Debbie dan Ragu merasa kasihan karena Dausi telah diserang oleh ikan-ikan predator. Dan seketika Dausi pun bangkit kembali namun telah dirasuki oleh roh Demonte. Yang kemudian Dausi langsung memecahkan akuarium tersebut dan berhasil keluar, kemudian mencekik Debbie. Beruntungnya Ragu langsung menusuk Dausi dengan besi hingga tewas. Dan setelah itu mereka berdua pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Di malam itu Dayalan dan Aditi telah menggunakan aplikasi untuk melacak Ragu dan juga Debbie, hingga berhenti di sebuah restoran Sam yang kini Ragu dan Debbie sedang dalam sebuah masalah besar. Namun pada saat itu mereka tidak melihat ada siapapun di dalam, melainkan hanya restoran yang kosong. Sementara Ragu dan Debbie berusaha meneriaki mereka dengan sekuat tenaga, tetapi tidak didengar juga. Setelah itu Ragu memutuskan untuk memecahkan jendela tersebut yang ternyata mereka telah terjebak di dalam sebuah restoran itu. Karena Ragu memecahkan kaca itu, kemudian muncul kaca yang lainnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana agar bisa keluar dari tempat tersebut. Seketika Ragu dan Debbie tambah ketakutan karena di restoran itu telah dipenuhi segerombolan kelelawar yang menyerang mereka dengan sangat ganas. Debbie kemudian mendorong Ragu agar bisa membantunya untuk mengambil kembali patung Mahakala yang terkubur. Seketika Ragu menolak karena waktu mereka tinggal sedikit, dan Ragu juga tidak ingin tewas di saat itu juga. Ragu kemudian berencana untuk memecahkan sebuah kubah kaca di atas patung Mahakala, karena di sanalah hanya tempat satu-satunya jalan keluar mereka. Yang kemudian Ragu dan Debbie langsung menyusun sebuah kursi-kursi hingga menjulang tinggi. Namun di saat yang bersamaan, roh Sam kemudian muncul di balik segerombolan kelelawar tersebut. Sam kemudian menghasut Debbie untuk bisa hidup bersamanya demi anak mereka. Sam juga mengungkapkan bahwa kehamilan Debbie harus segera diselamatkan agar Debbie bisa melahirkan anak mereka. Karena Sam di waktu itu pernah bermimpi mempunyai anak laki-laki yang akan meneruskan restorannya itu. Seketika Debbie pun langsung berjalan perlahan menuju Sam. Sementara Ragu menyadari bahwa itu adalah roh Demonte yang kemudian Ragu pun kemudian terjatuh. Dengan cepat Ragu langsung menyadarkan Debbie karena Sam sudah lama sekali meninggal dan tidak mungkin akan hidup kembali. Setelah itu Ragu pun membuat sebuah rencana yang kedua, di mana Ragu sendiri yang akan mengambil rantai roh Demonte yang berada di akuarium. Karena di saat itu Ragu mengingatkan kata-kata Dausi yang menyarankan untuk menghancurkan rantai tersebut. Ragu kemudian nekat menerobos gerombolan kelelawar-kelelawar tersebut. Dan anehnya Ragu tidak menerima serangan dari kelelawar itu. Namun tiba-tiba saja tubuh Ragu melayang dan kemudian Ragu terjatuh ke lantai dengan sangat kuat. Sehingga membuat Ragu lemas dengan seketika dan tak berdaya. Lalu dengan sekuat tenaga memberikan sebuah ponsel miliknya untuk menghubungi Dayalan. Dan tak lama kemudian, Sigil Baphomet yang memiliki kaitannya dengan Demonte langsung menghabisi Ragu hingga pingsan. Baphomet kemudian membawa mayat Dausi dan Ragu yang masih hidup di hadapan raja mereka untuk melakukan sebuah ritual agar sang raja kekal selama-lamanya. Di samping itu Dayalan dan Aditi datang tepat waktu untuk menyelamatkan Debbie. Dayalan kemudian memanjat ke atas kubah restoran tersebut dengan berusaha sekuat mungkin. Yang kemudian Dayalan menjulurkan sebuah kain yang ia tali sampai memanjang. Dengan sekuat tenaga Dayalan menarik Debbie karena ia tidak ingin kehilangan Debbie. Sementara Debbie yang masih berada di bawah melihat sangat jelas sang Raja Demonte yang masih sangat menyeramkan. Hingga pada akhirnya Debbie pun berhasil keluar dari restoran yang mengerikan itu. Sedangkan di dalam restoran tersebut para anak-anak Raja Demonte terus melangsungkan ritual mereka. Sehingga pada saat itu telah mengorbankan Dausi yang tewas terbakar lalu menjadi pengikutnya Demonte. Di sisi lain para pendeta yang berusaha menjaga Serini telah kewalahan dan benteng mereka berhasil ditembus oleh roh Demonte yang telah merasuki Serini.
Dan di saat itu pun salah satu pendeta kecil sudah merasa tidak kuat untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Kemudian pendeta kecil tersebut langsung menancapkan senjata keramat dengan sekuat tenaga, sehingga membuat ritual mereka yang ingin mengorbankan ragu telah gagal total. Seketika Sireni yang kerasukan roh demonte berteriak dengan sangat kuat, namun tidak dapat mematahkan kekuatan senjata keramat para pendeta tersebut. Hingga akhirnya si roh demonte pun berhasil dimusnahkan. Keesokan harinya, para polisi langsung mendatangi restoran itu untuk menemukan rantai demonte. Namun pada saat pencarian mereka tidak menemukannya. Debbie sangat yakin sekali bahwa ia melihat jelas rantai demonte berada di sana. Yang kemudian para polisi langsung mengamankan tempat tersebut. Sementara di satu sisi, Debbie dan yang lainnya mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan ragu yang sedang koma. Sementara Sireni telah selamat dari tragedi semalam yang membuatnya lumpuh. Di saat itu Debbie sangat heran sekali dengan kejadian roh demonte yang telah mengorbankan banyak sekali orang. Debbie juga tidak menyangka bahwa Sam yang menurutnya orang baik saja ternyata telah menganut ajian demonte agar keinginannya terpenuhi. Walaupun pada akhirnya mereka berdua dapat menikah dan kini Debbie sedang mengandung anaknya, namun Debbie tetap merasa kesepian dan pastinya akan menjadi janda untuk selama-lamanya. Di samping itu seorang polisi menjelaskan bahwa pada waktu penyelidikan dirinya telah menemukan rumah dalam seorang penganut demonte yang sebenarnya, di mana seorang itu bernama Alphonse. Polisi tersebut telah menemukan ribuan foto korban roh demonte yang sebelumnya telah dihasut Alphonse. Namun naasnya keluarga Alphonse tewas satu persatu karena roh demonte meminta banyak sekali tumbal yang membuatnya puas. Hingga pada akhirnya Alphonse menyiksa dirinya dengan sangat kejam serta mengorbankan diri untuk menenangkan demonte yang semakin menjadi-jadi. Dan setelah itu pun roh demonte menjadi tenang dalam beberapa tahun. Namun 6 tahun berjalan, roh demonte telah dibuka kembali oleh Raja Portugis yang gila akan harta. Hingga pada akhirnya semua orang-orang Portugis telah membunuh Raja Portugis agar dapat menenangkan roh demonte kembali. Di sisi lain pada sebuah pedesaan Bihar, terlihat sosok misterius yang diyakini sebagai Alphonse sedang berjalan tertatih-tatih, di mana Alphonse membawa sebuah tas yang berisikan foto-foto korban yang di saat itu terbang berhamburan. Sementara roh Alphonse telah menawarkan salah seorang untuk menjadi pengikut demonte agar semua keinginannya dapat dikabulkan. Namun pada saat itu, seorang pria tersebut telah dibakar hingga tewas. Dan akhirnya ragu selamat dari komanya, lalu menjalankan kehidupan barunya bersama Sireni untuk membentuk keluarga yang baru. Sedangkan sihir jahat roh demonte berhasil dipatahkan dan kehidupan semua orang menjadi aman serta damai seperti semula. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Demonte Colony 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.